Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, ya. Saya akan bacakan dan semua kita boleh simak pada Alkitab di tangan teman-teman. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan dan hati, lemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita. Oke, hari ini saya mau ngomong soal put off to put on. Semua katakan. Oke. Nanti seiring saya punya khotbah, Anda pasti mengerti apa maksud saya. Oke, put off to put on. Nah, guys, ada sebuah kisah dua orang teman sahabat. Mereka punya karier sebagai seorang sirkus komedi. Tapi mereka berusaha untuk membuat penampilan mereka itu dalam bentuk yang berbeda. Ini nyata saudara di Las Vegas. Oke, jadi akhirnya mereka berdua memutuskan. Jadi karena mereka ingin berbeda penampilannya, performance-nya beda. Mereka sengaja memelihara binatang, yaitu white lion, singa putih, seekor singa putih, dan tiger. Tiger apa ya? Harimau. Oke, harimau. Dari sejak kecil sampai umur 7 tahun. Karena mereka ingin tampil beda. Nah, satu ketika mereka punya sirkus sendiri, dan itu di Las Vegas. Mereka perform, tampil. Nah, pada satu kali dia ingin mengajak singanya ini berinteraksi dengan audiens. Lalu dia kemudian menyodorkan dia punya mic kepada singa putih ini. Lalu dia katakan buat singanya ini, katakan say hello untuk audiens. Atau di momen ketika dia kasih mic-nya untuk singanya, katakan hello buat mereka. Di momen dia kasih mic seperti gini, dia kasih mic. Langsung dengan segera itu si harimau tangkap dia punya lengan. Dia berusaha untuk mengebas tangannya dari mulut singanya, tapi tidak bisa karena cengkeramannya sudah tidak terlalu kuat. Begitu momen dia lepas tangannya dari mulut singanya balik dan menggigit batang leher dari si komedian on stage.
dan menyeret, kemudian itu lari ke belakang panggung, on stage. Anda mungkin kaget, lalu si kemudian tetap hidup, dia selamat. Tapi saudara, maksud dari saya awal menceritakan kisah ini buat teman-teman gini. Sama seperti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa bermain-main dengan dosa. Kita ngomong lagi soal dosa. Kita berpikir bahwa kita bisa menjinakkan dosa. Kita berpikir bahwa kita bisa bermain-main dengan dosa. Kita bisa menjinakkan dosa. Sampai pada akhirnya kita sendiri akhirnya sadar bahwa dosa itu menerkam diri kita sendiri. Kadang kita seperti gitu. Anda mungkin berpikir bahwa Anda bisa sendirian dengan pacar Anda di kosannya, tanpa ada godaan untuk melakukan hal-hal yang berbau seksual. Anda pikir Anda bisa menghandle Anda punya hasrat seksual ketika Anda sendirian dengan Anda punya pacar di tempat kos. Contoh ya. Oke. Tapi yang terjadi faktanya adalah banyak orang jatuh. Betul? Orang berpikir bahwa sudah saya bisa kok. Tapi faktanya bahwa akhirnya dia jatuh. Oke. Tidak ada yang kebal, apalagi dengan godaan seksual. Oke. Oh, tidak pastor, kami cuma duduk di sini di kamar saya, cuma duduk sambil ngobrol. Anda pikir kami anak kecil gitu. Lalu Anda pikir dengan cara Anda ngomong gitu kami tahu bahwa oh iya, karena mereka cuma ngobrol, mereka tidak bikin apa-apa. Kami bukan anak kecil, saudara, dan itu faktanya. Oke? Ya, maaf saya langsung buka dengan cara yang seperti begini. Supaya Anda semua harus tahu bahwa dosa, dosa Anda nggak bisa main-main dengan dosa. Seperti tadi si komedian itu, si pemain sirkus, dia pikir bahwa udah 7 tahun dia pelihara itu singa dan semua bakal baik-baik saja. Naturalnya itu singa itu dia buas, dia liar. Satu kali almarhum Gembala Sidang pernah ngomong buat kami, karena itu di grup WA Pendeta, dan beliau sampaikan buat kami dalam kesempatan kami doa hamba Tuhan. Yang namanya hewan liar, naturalnya itu dia tuh liar gitu. Instingnya sudah liar. Mau sampai kapanpun dia tetap liar. Anda banyak kali lihat mungkin di YouTube, Anda lihat di kebun binatang itu yang sudah dipelihara, yang sudah ditangkar, yang sudah jinak katanya, tapi masih bisa menggigit orang. Naturalnya memang sudah liar. Oke. Jadi maaf, jangan Anda berpikir bahwa Anda kebal dengan godaan seksual ketika Anda sendirian dengan Anda punya pacar. Oke. Di kamar kosnya sendirian, di pantai sendirian, gelap-gelap di pinggir jalan sendirian. Lalu Anda bilang, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak, kami bukan anak kecil. Saudara, seorang teologian namanya John Piper. Namanya siapa? John Piper. Semua katakan John Piper. Oke, John Piper seorang teologian, dia katakan begini. When it comes to killing my sin, I don't wait for the miracle, I act the miracle. Okay. When it comes to killing my sin, I don't wait for the miracle, I act the miracle. Jadi ketika datang itu godaan dosa, Anda nggak perlu minta intervensi Tuhan. Tuhan tolong dong supaya saya bisa tolak dia. Tuhan tolong dong biar saya bisa tolak godaan ini. Anda nggak perlu minta intervensi Tuhan. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda katakan tidak untuk dosa, minggir, pindah dari situ. Anda pasang rambu-rambu buat Anda punya diri. Waktu Anda bangun hubungan, Anda bikin gak semacam komitmen? Itu yang paling penting. Gitu, ya kan? Saudara, jangan salah, kami hamba Tuhan pun, saya yang sudah nikah pun, saya sampai hari ini saya masih taruh rambu-rambu dalam hidup saya, dalam pernikahan saya taruh rambu-rambu. Kenapa? Supaya itu jadi pagar buat saya, itu buat melindungi saya. Pagar itu tujuannya untuk melindungi, membatasi saya gitu. Sampai hari ini gitu. Jadi kadang-kadang kakak C, istri saya ingatkan saya, kamu kunjungi siapa, kalau yang perempuan saya tahu saya harus ajak dia, kalau keluarga saya harus ajak dia gitu. Ada. Saya sendiri hamba Tuhan, saya taruh pagar buat saya taruh rambu-rambu buat saya. Apalagi Anda yang masih pacaran, yang belum nikah, yang rentan dengan godaan seksual. Orang nikah aja masih bisa selingkuh. Oke, jadi say no to sin itu nggak perlu Anda minta, sekali lagi nggak perlu Anda minta intervensi Tuhan. Anda bisa tolak kok.
Amin. Nah, saudara, gambaran yang sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan bagi kita di malam hari ini. Alkitab dengan jelas mengatakan kebenarannya. Alkitab dengan jelas mengatakan apa yang harus kita lakukan. Tapi tadi yang saya bilang, kadang kita lebih suka tinggal lama dengan cara hidup kita. Kita lebih rasa nyaman dengan cara hidup kita yang lama. Tapi hari ini pengajaran firman Tuhan, singkat saja, malam hari ini pengajaran firman Tuhan ajarkan bagi kita untuk kita melepaskan, kita put off our old clothes dan kita put on the new one. Kita lepaskan kita punya pakaian yang lama lalu kita mau kenakan yang baru. Lihat teman-teman, di malam hari ini tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-17 kita akan lihat hanya 2 hal penting di dalamnya. Saya nggak coba lama-lama. Cuma 2 hal, saya katakan 2 hal. 2 hal yang bisa kita pelajari dari put off to put on. Yang pertama soal identitas baru. Semua katakan identitas. Sekali lagi identitas. Oke, identitas baru. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya bacakan dan saudara boleh simak. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab, Anda perhatikan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, guys, coba lihat. Paulus dengan jelas dia berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jadi kita bukan hanya mati dalam Kristus, tapi kata Alkitab, kita juga telah bangkit bersama Kristus. Hidup lama kita telah mati dan sekarang kita punya hidup yang baru di dalam Kristus. Yang penting katakan amin. Anda percaya nggak bahwa Anda itu orang yang sudah mati terhadap Anda punya hidup yang lama dan sekarang Anda hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus? Percaya nggak? Oke. Mungkin sebagian besar yang ada di malam hari ini belum percaya dan belum yakin dan belum berani karena dia masih mengenakan pakaiannya yang lama. Oke. Saudara, hidup lama kita telah mati dan hidup yang baru di dalam Kristus yang sekarang ada, yang kita kenakan nanti. Dan itu yang akan menjadi kita punya identitas baru. Kita lihat. Oke. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan dari keluarga mana kita berasal, bukan dari suku dan ras mana kita berasal, bukan berapa banyak uang yang kita punya, bukan single atau nikah, bukan pencapaian-pencapaian yang kita punya yang menentukan identitas kita. Bukan, tapi Kristus adalah identitas kita. Katakan amin. Kayak Paulus bilang, okay, I have no longer, okay, aku bukanlah aku yang sekarang yang hidup, but Christ who lives in me. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini identitasnya. Kalau Anda bilang Anda anak Tuhan, Anda bilang Anda orang Kristen, Anda orang percaya, Anda anak Tuhan, harusnya Anda berani berkata bahwa Kristus adalah identitas Anda. Pernah kami bilang, karena kemanapun Anda berjalan dengan status sebagai orang Kristen, Anda harus tahu bahwa Anda berjalan dan orang sementara ingin lihat, benarkah Anda berjalan, Anda hidup sesuai dengan yang Kristus mau. Kan Anda dibilang orang Kristen, orang disebut Kristen karena cara hidupnya, gaya hidupnya sesuai dengan apa yang Kristus contohkan. Amin. Amin. Jadi jangan Anda berani bilang Anda itu orang Kristen kalau Anda nggak hidup sesuai dengan cara hidup Kristus. Itu aja simple. Jadi sebenarnya saudara, ini tantangan saudara. Saya ngomong ini bukan untuk Anda, saya juga saudara. Awal saya bilang, saya pun belajar menaruh pagar-pagar buat saya. Karena saya tahu saya masih bisa kecolongan di sini. Banyak hal. Oke, mungkin saya nggak kecolongan di godaan seks, tapi mungkin bisa di kesombongan. Bisa saudara. Bisa. Oke. Jadi saudara, dengan mengerti hal ini, itu akan mengubahkan seluruh cara pandang Anda. Dengan mengerti akan hal ini, bagaimana identitas Anda adalah Kristus. Ketika Anda mengerti bahwa Anda punya ID, itu Kristus. Maka itu akan mengubahkan seluruh cara pandang Anda. Bagaimana Anda berperilaku
dalam Anda punya hidup. Saya kasih contoh, waktu Anda pacaran, waktu Anda single, sekarang Anda pacaran, pasti akan ada yang berubah. Komitmen tanggung jawab pasti ada yang berubah. Saya belum ngomong soal nikah, saya baru ngomong soal pacaran. Tanggung jawab pasti akan ada yang berubah. Kalau waktu Anda single, Anda pikir Anda boleh makan kemana, Anda makan apa aja, Anda kemana aja, oke. Tapi waktu Anda pacaran, pasti harus ada yang berkomitmen. Kalau Anda jalan sama dia, Anda gak mungkin makan sendiri, betul? Yang pacaran, halo. Anda seperti kayak dia membisu. Oke, very smooth. Waktu Anda pacaran, jalan dengan Anda punya pacar, waktu Anda makan, pacar Anda makan gak? Makan gak? Yang makan apa sih yang? Gitu, yang, gayang maksudnya. Atau wayang gitu. Serius, oke. Waktu Anda pacaran, Anda jalan sama pacar Anda makan, pacar Anda makan gak? Makan. Waktu Anda single, Anda mau makan apa aja, mau kemana terserah. Masih pacaran loh. Anda lihat ada sesuatu, ada hal yang berubah, ya kan? Ada hal yang berubah. Kesukaan Anda juga pasti akan agak sedikit berubah karena dipengaruhi oleh pacar Anda, betul? Ya kan? Dulu Anda bosan kalau ke XX1, tapi ketika Anda pacaran dan pacar Anda suka ke XX1, mau gak mau Anda harus ikut dia ke XX1. Betul? Tapi sendiri. Lu gua itu pasti, ya kan? Mau gak mau Anda pasti ikut dia kan? Kenapa? Karena Anda ingin menyenangkan hatinya. Kenapa? Karena Anda sayang dia. Anda cinta dia. Betul enggak? Halo. Betul ya? Oke, sorry Pastor, beta belum pacaran. It's okay. Tapi percayalah, ketika Anda pacaran, ketika Anda punya pacar, pasti ada yang berubah. Alokasi waktu Anda pasti berubah banyak. Sudah pasti. Oke, biasanya kalau Senin, Selasa Anda di rumah banyak. Sekarang ketika punya pacar, pasti Anda lebih sering keluar pasti temani. Kenapa? Karena Anda ingin menyenangkan hatinya, Anda sayang dia. Betul? Pertanyaannya, kenapa Anda mau bela-belain, udah biar gak enak, yang penting temanin. Kenapa? Karena Anda cinta. Betul? Lihat orang kiri kanan, senyum buat dia. Karena sama halnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dulu Anda musuhnya, dulu Anda gak suka ibadah, dulu Anda gak suka baca Alkitab, dulu Anda gak suka doa, dulu Anda gak suka lagu-lagu rohani. Tapi setelah Anda menjadi miliknya, berubah banyak hal dalam Anda punya hidup. Betul, sekarang Anda suka beribadah. Sekarang tiba-tiba, bro, tumben. Sekarang muter lagu-lagu rohani. Ada kayak gitu. Oh ada sana. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Itu hal yang baik. Ya kan? Dulu kalau dengar Drake, langsung Drake ya kan rap gitu ya. Tapi sekarang pas dengar Hillsong, Symphony Worship, udah langsung dalam mobil. Haleluya. Wah, rohani sekali ya. Ada yang berubah. Kenapa? Karena Anda sekarang bukan milik Anda sendiri lagi, Anda milik Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Next, kita lihat. Nah, sekarang Paulus berkata bahwa jika kita sudah mati dan sekarang bangkit dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Dari ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya bacakan versi New King James. Dalam NKJV, New King James Version, ayat yang pertama dan ayat yang kedua Anda boleh simak di screen. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Artinya, ada itu di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia. Oke, nah saudara perhatikan kata seek. Semua katakan seek. Seek. Nah kata seek itu menunjuk pada sesuatu yang sifatnya aktif, bukan pasif. Lagi seek itu menunjuk pada sesuatu yang sifatnya aktif, bukan pasif. Ini membutuhkan suatu kerja keras, effort. Namun bukan berarti bahwa kita nggak usah lagi cari apapun, berpikir apapun dalam dunia ini. Bukan itu maksud saya. Oke.
Yang Paulus maksudkan dengan kata seek adalah kita terus mencari Allah, kita terus mengenal karakternya, berusaha mengenal karakternya, kita terus berusaha selama kita masih hidup, kita berusaha untuk terus mengejar hadiratnya. Itu seek, keep on seeking. Katakan seek. Selama kita hidup, kalau kita bilang bahwa kita adalah milik Kristus, ayo gitu. Selama kita hidup kita akan terus belajar mengenal Dia, mengejar hadiratnya. Dan itu dimulai dengan cara yang paling sederhana, rutin kita beribadah di tempat ini, amin. Dibilang buat orang kiri kanan tiap Sabtu bro, dan sis di sini. Oke, bilang buat dia. Oke, rutin dan itu dimulai. Oke, karena tidak hanya cukup sekali ketika kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, ketika pertama kali Anda mengalami encounter dengan Tuhan, saya pikir itu enggak cukup. Oke, sekali Anda encounter dengan Tuhan, selesai Anda langsung masuk surga. Enggak seperti gitu melulu, saudara, teman-teman. Anda lihat, Abraham ketika dia pertama kali mengalami encounter dengan Tuhan, Tuhan ngomong buat dia, Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ingat loh, ini Abraham sudah mapan matang di Ur Kasdim. Tapi Tuhan bilang buat dia, ketika dia ketemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang buat dia, keluar karena aku ingin memberkati kamu lebih lagi. Yes, benar kamu sudah kaya, yes benar kamu sudah matang, tapi aku ingin memberkati kamu lebih lagi, lebih lagi. Karena setiap kali Tuhan panggil Anda, ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau Anda percaya katakan amin. Dan kalau Tuhan panggil Anda hadir di malam hari ini, artinya Tuhan ingin buat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya pernah Anda alami. Yang percaya katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya, dan memang benar itu yang Tuhan bikin buat Abraham, ya kan? Ya. Tuhan berkati dia lebih lagi, dia lebih diberkati lagi. Nah, Anda lihat di setiap tempat, di momen ketika dia ketemu dengan Tuhan dan dia keluar dari Ur Kasdim, Alkitab mencatat bahwa di tempat mana saja dia berhenti, di situ mezbah Tuhan dibangun. Kenapa? Ngapain? Supaya di situ dia bisa bangun, dia punya hubungan dengan Tuhan. Di situ dia tetap terkonek dengan Tuhan Allahnya. Gak cuma sekali ketemu dengan Tuhan di Ur Kasdim, tapi di mana saja dia bangun mezbah, di mana saja dia ingin ketemu dengan Tuhan. Makanya kami selalu bilang, gak cukup cuma hari ini saja, kita ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Oke? Jadi saya lihat bahwa orang Kristen yang punya identitas baru adalah orang Kristen yang suka mencari Tuhan, adalah orang Kristen yang suka mengejar hadirat Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi. Orang Kristen yang punya identitas baru adalah orang Kristen yang suka mencari Tuhan, yang suka mengejar hadiratnya. Di mana saja dia selalu berusaha untuk spend time dengan God-nya, dengan Tuhannya. Jadi sekalipun di kantor, walaupun dia lagi kerja, saya kira waktu luang mungkin diiringi dengan lagu-lagu soft, lagu-lagu rohani. Dalam hatinya mungkin, it's okay. Ini orang yang selalu rindu Tuhan, yang selalu seek, selalu ingin mencari. Ada usaha, ada usaha, ada usaha. Okay. Ketika ada mau ibadah, dia punya ada hal-hal yang lain. Acara-acara mungkin di luar dengan teman-temannya. Kadang orang ampun itu malu hatinya sangat besar. Pemalu ya, gak enak kalau tinggalin teman. Okay. Tapi karena dia tahu bahwa identitas baru, seek, butuh effort, kerja keras. Sekali mungkin teman-temannya gak enak sama dia. Sorry men, beta ada ibadah. Sorry bro, saya lagi ada ibadah jam 6 hari ini di Gereja GKRI sampai Pasar Tagalaya. Effort, kerja keras. Kadang-kadang kami temukan bahwa ada anak-anak yang terbatas dengan mereka punya transport. Mereka harus jalan kaki. Ya, effort. Supaya apa? Hanya untuk apa? Hanya untuk seek. Seek. Aktif, bukan pasif. Lah ini baru hujan air saja. Sorry pastor, hujan. Nggak bisa ke komsel. Baru hujan air. Kalau hujan peluru, seek. Cuma katakan seek. Aktif, bukan pasif. Ya kan? Saudara, jadi itu Anda punya identitas. Oke, Kristus, cuma katakan Kristus. Ya, yang kedua, yang terakhir. Oke. Tadi ngomong soal identitas, sekarang ya, kita ngomong soal put off to put on. Melepaskan untuk mengenakan.
Kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, teman-teman boleh disimak. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, untuk mengenakan sesuatu yang baru, sudah pasti orang itu harus melepaskan sesuatu yang lama. Tidak ada orang yang untuk mengenakan sesuatu yang baru, dia langsung melapisinya tanpa membuka yang lama. Kalau ada, orang itu dijamin pasti gila. Ada yang kayak gitu? Oke. Semua kita pasti kalau ingin mengenakan yang baru, pasti yang lama dilepaskan. Oke. Dan demikian juga dengan kita punya kehidupan rohani. Dosa itu harus dimatikan. Tadi ada yang dimatikan, ada yang dibuang, kan? Dosa harus dimatikan. Semua katakan dosa harus dimatikan. Dosa tidak bisa dijinakan. Awalnya saya bilang, dosa nggak bisa dijinakan, dia harus dimatikan. Killing it. Okay. Jika Anda tidak mematikan dosa, maka pilihannya cuma satu terakhir. Anda akan jadi mangsa dosa, budaknya dosa. Kenapa? Sama seperti tadi itu singa yang putih. Ya. Lihat, sifat alami, karakter asli, sifat alami dosa itu predator. Predator. Maka Anda lihat, kita menggambarkan iblis itu seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum, betul? Iya. Karena naturalnya, sifat alaminya, dia itu predator. Anda nggak bisa menjinakkan dia. Tidak bisa. Dosa itu alaminya, dia itu predator. Anda nggak bisa main-main dengan dia. Dari awal saya bilang, sorry, usir patok kami nggak buat apa-apa. Lagi dengar, kalau Anda ingin kenakan yang baru, Anda harus lepaskan yang lama. Berarti ya, ingin mengenakan yang baru, Anda harus lepaskan yang lama, hidup yang lama. Anda nggak bisa langsung double, tidak ada. Karena dalam konteks bacaan ini, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus dia sepertinya dia ingin bilang seperti gini buat kita. Kamu lihat bajumu sudah kotor, kamu lihat bajumu sudah usang. Kamu lihat bajumu sudah bau apek, kan? Udah sobek sana, sobek sini. Sekarang kamu lihat betapa indahnya ini jubah, betapa indahnya ini baju yang lagi aku tawarkan buat kamu, yang Tuhan tawarkan buat kamu. Kamu lihat ini betapa indahnya ini jubah, ini baju yang Tuhan siapkan buat Anda. Ini jubah, ini baju kemuliaan, ini jubah kemuliaan, ini jubah promosi, ini jubah berkat, okay? Ini jubah kemuliaan. Ngapain Anda masih buang-buang waktu? Anda bertahan, Anda kok sebenarnya rasa nyaman dengan Anda punya baju yang lama? Okay? Tidak bisa. Dan Alkitab memberikan perumpamaan yang sama pada orang benar, orang Kristen soal kantong anggur. Okay? Kata Alkitab, Anda nggak bisa isi itu anggur baru di dalam kantong anggur yang lama. Lagi, Anda tidak bisa mengisi itu anggur yang baru dalam kantong anggur yang lama. Begitu Anda isi anggur yang baru dalam kantong anggur yang lama, dijamin kantong anggur yang lama itu akan sobek, akan robek. Nah, apa yang terjadi? Itu anggur yang baru yang lagi dimasak, yang butuh banyak kerja keras, energi.
baru mendapatkannya itu tumpah terbuang percuma. Kata Alkitab, supaya Anda diisi dengan anggur yang baru, Anda harus siapkan kantong anggur yang baru. Anggur itu ngomong soal kelimpahan, soal berkat Tuhan. Anda mau gak diberkati? Kalau Anda mau diberkati, siapkan Anda punya kantong anggur yang baru. Buang Anda punya kantong anggur yang lama. Anda ngerti ya? Oke, please guys, saya tidak sementara menghakimi siapapun di sini. Tidak. Firman Tuhan bilang, semua tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu bertujuan untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Kalau Anda di situ buka hati buat Tuhan, it's okay. Anda mati untuk dosa, Anda sekarang hidup untuk Kristus. Oke. Yang lama lewat, sekarang yang baru. Kan? Sama. Kalau Anda ingin mengenakan jubah pakaian yang baru, pakaian kemuliaan, jubah promosi, jubah berkat, ya Anda harus lepaskan yang lama ini, yang kotor ini. Yang kalau Anda lewat orang gini, Anda mungkin gak sadar, Anda rasa nyaman ya kan? Ya. Maaf kadang-kadang ya, kami lihat atau mungkin ketemu ada orang-orang yang mungkin mereka rasa nyaman dengan mereka punya busana. Tapi orang tuh sangat terganggu dengan dia punya busana. Oke. Karena sudah begitu kotor, sudah bau. Tapi dia kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi begitu pas dia lewat itu orang bisa pingsan. Gitu. Tapi orangnya kan dia kan nggak sadar dengan apa yang dia kenakan. Dia rasa nyaman-nyaman saja. Sampai ada orang yang bilang ke dia, baru dia tahu. Nggak sadar, makanya perlu disadarkan. Sama kita di sini, Anda dan saya. Kita perlu diingatkan oleh Roh Kudus. Kita perlu diingatkan dengan firman Tuhan. Supaya yang lama yang kita kenakan, yang masih kita kenakan ini dibuang. Supaya kita bisa mengenakan yang baru. Anda mungkin bertanya, Pastor, apakah mungkin dengan semua yang sudah saya lakukan di masa lalu, apakah saya masih layak mendapatkan jubah yang baru ini? Apakah saya masih layak untuk bisa mengenakan yang baru ini? Dengar, siapapun Anda di hadapan Tuhan, semua kita sama. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Bilang buat Anda punya bro dan sis di kiri kanan, bilang kalau dia bro bilang bro, kalau dia sis bilang sis. Oke, Allah kita bukan Allah yang rasis. Bilang buat dia di hadapan Tuhan kita sama. Kita lihat ayat yang ke-11. Ini bukti bahwa Allah bukan Allah yang rasis, bukan Allah yang diskriminatif. Semua kita bisa kok layak. Kalau dia kasih buat kita semua. Bukan cuma untuk orang-orang tertentu. Ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit. Budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua untuk mereka ini. Dan di dalam segala sesuatu. Yang saya dengar, Jesus loves the way you are. Allah mengasihi engkau sebagaimana adanya engkau. Amin. Anda gak perlu harus kaya baru Tuhan mengasihi Anda, gak perlu. Semua kita yang ada di malam hari ini, dari depan sampai di belakang, di balkon sampai di bawah, Tuhan Yesus mengasihi Anda sebagaimana adanya diri Anda. Amin. Anda mau lahir tanpa bapak, tanpa mama, gak mungkin, ya kan? Harus dengan mama. Anda mau lahir tanpa bapak sekalipun, Tuhan mengasihi Anda. Amin. Amin. Ya. Tuhan mengasihi Anda apa adanya Anda. Jesus loves you the way you are. Okay. Sebagaimana adanya Anda, Tuhan mengasihi Anda. Kasihnya gak berkurang. Oh karena papa dan mamanya lengkap, lalu Tuhan mengasihi dia. Kamu cuma mama saja? Enggak. Sama, semua kita sama. Karena Anda kaya, terus Tuhan punya kasih buat Anda lebih. Kalian miskin? Enggak, darah. Tidak sedikit pun. Jesus loves you the way you are. Amin. Boleh bilang buat orang kiri kanan, Jesus loves you the way you are. Amin. Amin. Oke. Jadi bukan lagi tentang Anda punya status, bukan lagi mengenai Anda punya pencapaian. Tapi hari ini Tuhan bilang buat Anda dan saya, bahwa kita adalah orang merdeka. Kita bukan lagi bundak. You are no longer slave. You are the free man. Iya, Anda bukan lagi budak dosa. Anda orang merdeka. Yang percaya katakan amin. Iya.
Saudara, berulang kali kami bilang sini, kami bukan jual obat, bukan. Firman Tuhan. You are no longer slave. You are a free man. Anda itu orang merdeka. You are his child. Anda itu anaknya. Kalau Anda masih kurang yakin bagaimana Yesus memandang Anda, mari kita lihat ayat yang ke-12. Kalau Anda masih kurang yakin dengan ayat yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-12. Bagaimana Tuhan pandang Anda. Tuhan bukan rasis, bukan. Sekarang lihat bagaimana Tuhan pandang Anda sekarang. Dan ini ayat yang paling saya suka waktu saya bikin khotbah ini. Saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayat yang ke-12, saudara. Karena itu, Anda lihat situ yang saya kasih huruf besar semuanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tuhan bilang, you are chosen. You are chosen. Tuhan bilang, you are holy. Tuhan bilang, you are beloved. Anda orang pilihan Tuhan. Anda itu kudus. Dan Anda itu dicintainya. Anda dikasihnya. Chosen, holy, beloved. Dari tiga ini kalau Anda dapatkan, tiga ini kalau ada dalam hidup Anda, hati Anda, dan Anda benar-benar berbahagia. Dan hari ini Tuhan bilang, Tuhan pandang Anda sebagai orang pilihannya. Tuhan pandang Anda sebagai orang yang dikasihinya. Tuhan pandang Anda sebagai orang-orang yang dikuduskannya. You are holy, beloved. You are chosen. Anda percaya enggak? Dan waktu saya, Tuhan terima kasih Tuhan, karena hari ini saya benar-benar mengerti lagi, saya diingatkan lagi Tuhan, bahwa saya itu dipilih Tuhan. Kalau enggak saya binasa di luar sana. Seringkali saya ngomong dengan teman-teman, saya bilang, kalau dulu saya enggak jawab panggilan Tuhan buat jadi hamba Tuhan, saya tidak tahu sekarang tempat saya di mana. Yes, mungkin saya punya penghasilan, mungkin saya punya posisi, tapi hidup saya hancur-hancuran karena di luar Tuhan. Tapi syukur dengan cara Tuhan panggil saya. Tuhan pilih saya. Lihat almarhum Pastor John dan I am as I am. Ya, saya sekarang seperti begini. Dulu mungkin orang berpikir si Ewin bisa jadi apa sih gitu. Makanya kadang-kadang kalau awal-awal tuh waktu ketemu dengan teman-teman saya, mereka sama sekali nggak percaya kalau saya ini jadi pendeta, nggak percaya. Tapi Anda lihat yang orang anggap susah, mustahil, itu mungkin buat Tuhan. Tuhan bisa bikin loh gitu. Jadi Anda yang ada di dalam ruangan ini, apapun latar belakang hidup Anda, gelap seperti apapun Anda punya masa lalu, Tuhan sanggup untuk ubahkan itu. Tuhan sanggup untuk ubahkan itu. Kenapa? Karena Tuhan pilih Anda hadir di sini malam hari ini. Dengar Anda itu umat pilihan Tuhan. Dengar Anda itu holy, kudus. Dengar Anda itu dicintainya, you are beloved. Dan saya berdoa, semoga ini mengubah cara Anda memandang diri Anda. Jangan mulai malam hari ini, jangan lagi pandang diri Anda najis, kotor, please jangan. Malam hari ini saya ingin semua Anda ketika Anda keluar dari tempat ini, Anda mengerti dan Anda yakin sungguh bahwa benar-benar Tuhan mengasihi Anda. Anda kudus. Anda dipilih Tuhan. Jangan menghakimi Anda punya diri, jangan menghukum diri Anda sendiri. Untuk masa lalu yang sudah Tuhan lupakan. Untuk apa yang pernah Anda buat di masa lalu yang Tuhan jadi gak ingat. Makanya 2 minggu lalu saya khotbahkan, saya bilang, please jangan. Tuhan aja lupa, kenapa Anda mau ingat itu? Gitu, ngapain gitu? Yuk kita buat resolusi yang baru di tahun ini. Yuk kita buat yuk. Coba lagi. Ada ingat perempuan yang kedapatan bersinah? Lalu dibawa oleh tua-tua Yahudi, oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para pimpin umat, dibawa ke hadapan Yesus. Didorong kan, ini kedapatan bersinah. Yesus lagi tinggal nulis. Mereka lagi ngomong. Yesus berdiri dan Yesus bilang, Yesus pandang mereka semua. Dan Yesus bilang gini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, yang gak pernah bikin dosa, ambil batu dan lempar dia. Men, semua malu men, bubar semuanya.
keluar. Yesus bilang gini, aku pun gak mengasihi kamu. Please go and sin no more. Pergilah dan jangan bikin dosa lagi. Hari itu juga perempuan yang baru 1 menit yang lalu, yang kata orang kedapatan bersinah, Yesus bilang, kamu sekarang dikuduskan. Aku pilih kamu jadi alat pilihanku. Kamu aku kasihi, kamu aku cintai. Dan ini perempuan kita bersaksi sampai Yesus digantung di kayu salib, dia ada di sana. Dipilih sama Tuhan. Tuhan bisa rubah semua, jungkir balikan semua hal. Rubah prediksi semua orang. Bisa, Tuhan bisa rubah. Jangan Anda hakim, sekali lagi, jangan Anda menghakimi diri Anda, menghukum diri Anda untuk sesuatu yang di masa lalu sudah selesai. Yang Tuhan sendiri gak ingat itu. Bisa gak kita bilang buat diri kita sendiri, I am chosen? Bisa gak? 1, 2, 3. I am holy. I am beloved. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Yang paling terakhir. Dan kalau Anda dipilih, Anda sudah dipandang kudus, dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, put on, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini yang jadi kostum baru kita. Anda yang suka film Avenger, gimana rasanya kalau si Iron Man kasih dia punya suit, dia punya kostum perang itu buat Anda. Anda tinggal jalan jalan semua. Anda pasti rasa seperti wah superhero gitu ya kan. Pakai kostum Iron Man loh. Anda tinggal terbang ya kan. Atau janganlah Spider-Man gitu. Ya kan? Wah, wah, Anda kostum baru men. Senangnya bukan main. Betul? Sama. Waktu Yesus bilang, aku pilih kamu, kamu kudus, aku mengasihimu, kamu dicintai. Yesus bilang, sekarang kenakanlah kostum yang baru. Apa itu tadi? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tapi please, ingat baik-baik, semua karakter yang tadi yang kata Yesus harus kita kenakan, itu belum lengkap tanpa kasih, tanpa love. Semua katakan kasih. Kasih. Oke. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, yang mana? Yang tadi di atas itu, yang dan itu yang belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran. Yesus bilang di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Put on love. Kenakanlah kasih. Sebagai apa? Pengikat, pemersatu. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Gunanya kita mengenakan semua karakter yang baru tadi, tapi kita tidak mampu mengasihi sesama kita. Mengampuni kesalahannya kita gak mau. Kita masih ingat kesalahannya. Padahal Tuhan pun melupakan kesalahan kita. Saya temui banyak orang yang ya lemah lembut, dia sabar, dia suka memberi. Tapi dalam hatinya dia masih simpan kepahitan. Dia masih susah mengampuni. Makanya kita bilang, kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Kalau Anda ingat buah roh, yang pertama apa? Yang pertama apa? Kasih. Jadi demikian tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semua itu adalah kasih. Kasih. Anda boleh punya talenta, kemampuan, karunia, apapun yang Tuhan kasih. Tapi tanpa kasih. Karena kasih yang buat kita bisa mengampuni. Karena kasih yang bisa bikin kita sabar, lemah lembut, pemurah, rendah hati, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa kita tawarkan untuk keselamatan kita. Selain karena kasih Allah, kita diselamatkan. Betul?
Jadi jika kita adalah pribadi yang tahu diri dan tahu menghargai kasih Allah, maka seharusnya kita mampu mengasihi, kita punya saudara, kita mampu untuk melupakan kesalahannya, kita harusnya mampu mengampuni mereka kalau mereka pernah bikin salah buat kita, menyakiti kita. Karena Tuhan pun mengasihi kita dan Dia kasih yang terbaik. Sering dari mimbar ini kami bilang, Dia taruh mahkotanya di surga. Dia turun, kata Alkitab, ambil rupa hamba yang paling hina. Lahirannya di Palungan, bukan di hotel 5 stars, bukan. Sampai mati dengan cara yang tidak layak. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. This is unconditional love. Ini kasih tanpa syarat. Dia mengasihi Anda dan saya tanpa syarat. Lalu mengapa Anda mau mengampuni orang harus ada syaratnya? Jadi pastor, dia harus duluan cari beta. Anda sombong sekali. Anda masih ingat kesalahannya. Anda masih simpan kesalahannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna itu siapa? Yang sempurna itu Allah. Dan kita bilang God is love. Amin. Yang sempurna itu Allah. Allah itu kasih. Dan saya sungguh merindukan hal ini supaya kita semua ada di dalamnya. We are living in harmony dalam Levi's youth. Gak ada yang ingat-ingat lain punya kesalahan. Gak ada yang saling dendam. Gak ada yang sakit satu dengan yang lainnya. Kita rukun, kita dalam harmoni. Nah, kita bilang di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan diperintahkan loh. Waktu kita rukun, waktu kita unite in love, apa sih yang bisa Tuhan perintahkan untuk datang dalam hidup kita? Baik pribadi kita maupun di dalam kita punya persekutuan. Waktu kita rukun di dalam Levi's youth, saya percaya bahwa Tuhan akan kasih itu berkat jiwa-jiwa buat kita. Karena waktu orang datang, orang bilang gini, di sini ada kekeluargaan, di sini saya diterima. Di sini saya nggak lihat ada yang sikut-sikut lain. Di sini saya nggak lihat ada yang dendam yang lain. Di sini saya nggak lihat ada yang membenci yang lain. Oke, kalau menurut Anda, saya ingin saudara, yang saya katakan malam hari ini, kita ini orang yang tahu diri. Tuhan menerima kita, mengasihi kita tanpa syarat. Untuk saya punya khotbah, saya ingin bilang sekali lagi untuk semua kita. Anda dan saya, kita semuanya sudah dikasih identitas yang baru. Saya minta WL dan musik ke depan semuanya. Semua kita sudah diberi identitas baru. Semua kita sudah dikasih pikiran yang baru dan hati yang baru. Kita tidak lagi ditakdirkan untuk hidup di bawah murka Allah. Tapi kita semua sudah dipilih malam hari ini untuk hidup dalam kasih Allah. Dulu yes kita dosa, orang berdosa, kita musuh Allah. Tapi hari ini kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dulu kita mati untuk dosa dan sekarang kita bangkit untuk Kristus. Dengar baik-baik. Terlepas dari Anda punya kekurangan, semua kita, Anda dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saya ulang sekali lagi. Anda harus dengan yakin. Terlepas dari semua kekurangan Anda dan saya, kita adalah anak-anak Allah yang sudah dikasih identitas baru. Amin.
Dan sebagai anak, kita layak berada di tempat di mana Bapa kita berada. Amin. Bapamu ada di mana? Di surga. Dan tempatmu harus ada bersama-sama dengan Bapamu. Tapi sampai hari itu tiba, sampai saat itu tiba, kita dikumpulkan dengan Bapa kita di surga. Anda harus terus mencari. Anda harus terus mengejar. Dan terus mengejar Kristus. Anda harus terus mengejar hadiratnya. Cari dan terus cari. Seek and keep on seeking. Itu yang Tuhan bilang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua percaya bahwa dia adalah ciptaan baru. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong.